Halo, perkenalkan nama saya Jingga Aura Chasni dengan NIM A1011221203. 내장재는 물론 최고급 친환경으로 해주시고, 요즘 아기방에 그거 필수라던데. 아닌 척 뒤돌아서 봐도 쏟아지는 눈물을 감춰도. Jadi video tersebut merupakan cuplikan dari drama Korea yang berjudul Queen of Tears pada episode keempat menit ke-11.40, yang dimana dalam cuplikan video tersebut memperlihatkan adegan di mana Hong Hae-in sedang berbicara dengan seorang pria yang mendesain kamar bayinya, dan Hong Hae-in meminta agar semua bahan yang dipakai memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, saya terinspirasi membuat sebuah kontrak dengan judul Desain Kamar Bayi Hong Hae-in. Pada bagian pembukaan, terdapat judul kontrak, yaitu Kontrak Desain Interior Kamar Bayi Hong Hae-in. Berikutnya kalimat pembuka, yaitu pada hari Senin tanggal 5 April 2024 bertempat di kota Seoul, Korea Selatan, telah disepakati dan ditandatangani kontrak di antara para pihak sebagai berikut. Pada bagian komparisi, nomor 1, Seoul Im atlet Imsul, 35 tahun beralamat di Jalan Seomyong-ro, 1 Gil, Ginso-gu, Seoul 07500, Seoul, Korea. Dalam hal ini mewakili Nyonya Hong Hae-in dalam kapasitas sebagai kepala urusan rumah tangga, bertindak untuk dan atas nama yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa yang bermaterai cukup. Selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai pihak pengguna jasa. Yang kedua, Jingga Aura Chasni, 27 tahun, beralamat di Eunjoro 147 Gil, Gangnam-gu, Seoul 06295, South Korea. Dalam hal ini mewakili PT Aurantikas Interior dalam kapasitasnya dan jabatannya sebagai direktur utama secara sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak desain interior, pihak pengguna jasa, dan pihak desain interior. Untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Selanjutnya pada bagian resital, yaitu para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa pertama, pengguna jasa desain interior adalah Nyonya Hong Hae-in yang dalam kontrak ini diwakili oleh Imsul selaku kepala urusan rumah tangga yang sudah bekerja sebagai pengurus rumah tangga selama 8 tahun secara profesional dan memiliki sertifikat kompetensi, dan diberikan kuasa untuk mengurus segala keperluan pribadi dan rumah tangga Nyonya Hong Hae-in, termasuk keperluan rumah, interior kamar, kebersihan rumah dan ruangan, dan peralatan di rumah. Yang kedua, desainer interior merupakan desain interior profesional dan sangat terkenal, yaitu perusahaan berskala internasional yang sudah memiliki sertifikat dan kompeten pada bidangnya serta sangat diminati. Telah berdiri selama 4 tahun dan memiliki 4 cabang di 3 negara termasuk Korea Selatan dan Belanda, serta sudah sangat berpengalaman dalam memberikan pelayanan mengenai desain-desain interior rumah dengan bahan-bahan yang berkualitas ke beberapa artis papan atas, baik nasional maupun internasional, influencer, dan sebagainya. Yang ketiga, pihak pengguna jasa memerlukan desain interior rumah yang profesional dan berkompeten yang dipekerjakan secara khusus untuk mendesainer kamar bayi Nyonya Hong Hae-in secara profesional dalam pekerjaan dan jabatannya, sehingga dapat menciptakan desain kamar bayi yang bagus, rapi, indah, aman, serta berkelas dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi sehingga membuat bayi merasa nyaman di dalam kamarnya. Selanjutnya pada bagian ruang lingkup, yaitu berdasarkan hal-hal tersebut yang sebagaimana telah tercantum di atas, para pihak dengan ini telah bersepakat untuk membuat kontrak mengenai desain kamar bayi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.
Masuk pada bagian ketentuan umum, pasal 1 definisi, satu pengguna jasa interior yang dalam kontrak ini selanjutnya disebut sebagai pengguna jasa adalah Nyonya Hong Hai-in, yang merupakan salah satu CEO pada perusahaan Queens, yang dalam hal ini menandatangani kontrak ini diwakili oleh Im Sol sebagai kepala urusan rumah tangga. 2. Desainer interior yang dalam kontrak ini selanjutnya disebut sebagai desainer interior adalah tim desain interior profesional yang bekerja di PT Auranticus Interior yang terlatih serta telah memiliki sertifikat khusus sebagai desainer interior dan telah diseleksi menjadi anggota tim pada kontrak ini yang berjumlahkan 7 orang dengan keahlian yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna jasa sesuai dengan jam kerja yang telah disepakati. Pada bagian klausula transaksional yaitu pasal 2 jangka waktu dan objek desain. Yang pertama, jangka waktu dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak ialah selama 6 bulan yang terhitung mulai dari tanggal 5 April 2024 sampai dengan 5 Oktober 2024. Yang kedua, dengan objek desain berupa interior kamar bayi yang digunakan oleh pengguna jasa untuk bayinya yang akan lahir pada tanggal 31 Oktober 2024. Pada pasal 3 evaluasi kontrak akan dievaluasi oleh para pihak setiap 2 bulan sekali, yaitu pada tanggal 5 Mei, 5 Juli, 5 September tahun 2024 untuk mencapai kinerja dan hasil yang semaksimal mungkin. Pada pasal 4, harga desain dan metode pembayaran. Yang pertama, sebagaimana yang telah disepakati oleh keseluruhan dari desain interior ialah sebesar 98 juta Korea won, belum termasuk biaya makan yang sebesar 1 juta Korea won. Bagian kedua, pada metode pembayaran, pengguna jasa akan membayar secara cash dan telah disepakati oleh desainer interior dan akan dibayar pada saat kontrak ini telah ditandatangani. Pada pasal 5 jam kerja, para pihak telah bersepakat bahwa jam kerja akan dimulai pada pukul 6 sampai 10 local time Seoul per harinya dan akan dimulai pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang mana hari Sabtu dan Minggu dihitung menjadi tanggal merah. Masuk pada bagian klausula spesifik, yaitu pada pasal 6 tambahan desain dan jam kerja. 1. Jika terdapat beberapa tambahan pada bahan untuk desain yang diinginkan oleh pengguna jasa, maka akan dikenai biaya tambahan yang akan ditanggung oleh pengguna jasa. Namun harus dikonfirmasi terlebih dahulu pada desainer interior. Yang kedua, apabila diperlukan, pengguna jasa dapat meminta tim desain interior untuk melakukan pekerjaan di luar jam kerja yang telah disepakati, namun dengan biaya tambahan atau biaya lembur sebesar 20.000 Korea won per jamnya. Selanjutnya pada bagian klausula antisipasi, yaitu pasal 7 denda dan sanksi. Yang pertama, apabila pihak pengguna jasa melakukan pembatalan kontrak saat kontrak sedang berjalan, maka pengguna jasa akan dikenakan sanksi berupa uang desain yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan dan uang tersebut dianggap hangus. Yang kedua, apabila desainer interior tidak dapat menyelesaikan desain interior kamar bayi selama waktu yang telah disepakati, maka akan dikenakan denda sebesar 70 juta Korea won. Selanjutnya pada pasal 8 penyelesaian perselisihan. Yang pertama, apabila terjadi perselisihan terkait masalah dana atau bahan-bahan serta kesalahpahaman, maka para pihak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, namun apabila cara tersebut tidak tercapai atau tidak dapat menyelesaikan, maka para pihak dapat menyelesaikan melalui jalur hukum. Selanjutnya pada bagian klausula condition of precedent, yaitu pada pasal 9 kompetensi desainer interior. Yang pertama, desainer diharapkan memiliki kemampuan dalam mendesain secara profesional dan terampil atau merupakan lulusan dari sekolah tinggi khusus desainer dan memiliki ijazah sebagai bukti. Yang kedua, desainer diwajibkan memiliki sertifikat khusus mengenai bahwa ia adalah seorang desainer profesional dan terlatih serta penghargaan dari berbagai award. Masuk pada bagian klausula afirmatif covenant, yaitu pada pasal 10 kewajiban para pihak. Yang pertama, para pihak baik pengguna jasa maupun desainer interior diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan kontrak. Bagian kedua,
Para pihak juga diharapkan untuk mematuhi segala kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati dalam kontrak. Yang ketiga, pihak pengguna jasa diharapkan untuk tidak memburu-burukan desainer interior selama bekerja sebagaimana waktu yang telah disepakati. Yang keempat, pihak desainer interior diharapkan untuk selalu datang tepat waktu. 5. Pihak desainer interior harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna jasa jika terdapat bahan yang rasa tidak cukup atau kurang. Yang keenam, pihak desainer interior harus memakai bahan-bahan yang berkualitas tinggi seperti yang diminta oleh pihak pengguna jasa. Selanjutnya pada bagian klausula negatif kovenant, yaitu pada pasal 11 tentang larangan-larangan dan jaminan. Yang pertama, pihak desainer interior tidak diperkenankan untuk bermalas-malasan selama jam kerja berlangsung. Yang kedua, para pihak dilarang melakukan hal yang dapat merugikan satu sama lain seperti pembatalan kontrak secara sepihak. Yang ketiga, pihak desainer interior dapat menjamin bahwa pekerjaannya akan selesai tepat waktu seperti yang telah dicatat tenggat waktunya. Yang keempat, pihak pengguna jasa dilarang menekan pihak desainer dalam bekerja yang menyebabkan pihak desainer tidak nyaman. Yang kelima, dengan kata lain, pihak pengguna jasa dapat menjamin kenyamanan pihak desainer selama bekerja. Yang terakhir yaitu bagian penutup, di mana terdapat kontrak sebagai alat bukti, yaitu demikian kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan maksud sebagai alat bukti yang sah bagi para pihak dan sah di mata hukum. Selanjutnya, tempat pembuatan dan penandatanganan kontrak, yaitu kontrak ini berlaku sejak 5 April 2024 seperti yang telah disebut di dalam kontrak ini, Seoul 5 April 2024. Selanjutnya ialah tanda tangan para pihak yang berkontrak, yaitu pertama pihak pengguna jasa IMSOL, yang kedua pihak desainer yaitu Jungga Urachasni, berikutnya yang terakhir saksi-saksi dalam kontrak. Yang pertama saksi Hyunjin, yang kedua saksi Sunjae. Sekian video kontrak dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.